Babak 899 sayap nol yang mengagumkan. Sayap nol. Sepengetahuan saya, tidak ada kekuatan puncak bernama Zero Wing. Mungkinkah Zero Wing juga merupakan kekuatan puncak yang tersembunyi? Perwakilan kekuatan Pseudo Apex menjadi bingung sesaat ketika mereka mendengar nama sekutu mahkota naga. Angin ternoda naga ekor merah bahkan mulai mengobrak-abrik ingatannya untuk mencari informasi tentang semua kekuatan Apex dan Pseudo Apex yang dia tahu, berharap menemukan informasi tentang Zero Wing. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya, dia tidak dapat mengingat apapun tentang kekuatan bernama Zero Wing. Sementara itu, South Lake dan Apokalipse tercengang saat mengetahui nama sekutu mahkota naga. Apakah kita salah dengar? Setelah sadar kembali, Apokalipse diam-diam bertanya kepada South Lake, atau apakah Zero Wing yang disebutkan Nona Jade hanyalah sebuah persekutuan yang memiliki nama yang sama dengan Zero Wing itu? Apokalipse tahu betul nama Zero Wing. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Setelah mengetahui bahwa Red Frost telah pulih dari kondisinya, Apokalipse segera meluncurkan penyelidikan terhadap Zero Wing, yang memiliki hubungan dekat dengannya. Oleh karena itu, dia mendapat informasi lengkap tentang situasi persekutuan. Zero Wing tidak berada di persekutuan dengan sejarah yang mapan. Sebaliknya, itu adalah persekutuan pemula yang mendapatkan popularitas setelah lahirnya alam abadi. Sejauh ini, pencapaian persekutuan termasuk menduduki seluruh kota tingkat kedua, membangun pijakan yang kokoh di kota rahasia kristal alam abadi, bermitra dengan dua kekuatan Pseudo Apex, dan menduduki kota netral di alam abadi. Namun, bahkan dengan semua pencapaian ini, Zero Wing hampir tidak dapat mencapai standar kekuatan hegemonik tingkat atas ketika ditempatkan di domain dewa besar yang luas. Jika bukan karena Red Frost, Apokalipse bahkan tidak akan melirik guild seperti Zero Wing untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dia kesulitan membayangkan Zero Wing memiliki koneksi apapun dengan kekuatan puncak yang tersembunyi, apalagi menerima perlakuan yang sama. Saya rasa kita tidak salah dengar, kata South Lake sambil menggelengkan kepalanya. Juga, tidak mungkin ada dua guild dengan nama yang sama di domain God. Sistem tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mungkinkah itu Zero Wing? Kiamat dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tapi saya sudah menyelidiki Zero Wing secara menyeluruh. Saya yakin ini adalah persekutuan pemula. Bahkan penjabat pemimpin persekutuannya baru saja memasuki domain dewa. Bagaimana mungkin ia bisa berurusan dengan kekuatan seperti mahkota naga? Mungkinkah itu nama yang tumpang tindih? Setelah mendengar tentang penyelidikan Apokalipse, South Lake bertanya-tanya apakah sistem dewa utama benar-benar telah melakukan kesalahan. Tak satu pun dari kekuatan puncak tersembunyi di domain dewa besar yang biasa-biasa saja. Meskipun South Lake tidak tahu mengapa kekuatan puncak ini memilih untuk menyembunyikan diri, sejarah telah menunjukkan bahwa mereka semua sangat tertutup dan sombong. Mereka hanya akan memperhatikan kekuatan dengan standar yang setara. Sekalipun mereka memutuskan untuk berurusan dengan kekuatan yang lebih lemah, mereka hanya akan mempertahankan hubungan atasan-bawahan. Mereka tidak akan pernah memperlakukan kekuatan yang lebih lemah secara setara, sama seperti manusia tidak akan pernah memperlakukan semut secara setara. Sayap nol? Tidak mungkin, kan? Ember Dragon juga bingung dengan jawaban Purgatory Jade, dan dia mau tidak mau mengamati reaksi South Lake dan Apokalipse, berharap mendapatkan verifikasi dari mereka. Ember Dragon secara alami tahu tentang Zero Wing. Dia bahkan mencoba menggunakan keributan baru-baru ini untuk melenyapkan pemimpin persekutuan Zero Wing untuk mengurangi pengaruh Red Frost terhadap tombak naga suci dan memperkuat pengaruhnya sendiri. Tentu saja, seperti Apokalipse, jika bukan karena Red Frost, Ember Dragon tidak akan pernah tahu atau peduli dengan Zero Wing. Bahkan setelah mengamati South Lake dan Apokalipse, Ember Dragon gagal mendapatkan informasi berguna apapun. Dia hanya melihat mereka bereaksi dengan takjub. Rupanya, mereka tidak tahu apa-apa selain orang lain di tenda. Adapun Cloud Rider, pemimpin persekutuan dinasti sayap surgawi, ketika dia mendengar nama Zero Wing, hal pertama yang muncul di benaknya adalah pemimpin persekutuan Zero Wing, orang yang bertanggung jawab membunuh orang terpilih nomor 1 dinasti sayap surgawi. Namun, dia dengan cepat menepis anggapan bahwa Zero Wing ini sama dengan yang disebutkan oleh Purgatory Jade. Lagi pula, tidak mungkin ada transaksi apapun antara naga dan semut. Setelah hening lama, Purgatory Jade angkat bicara lagi. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Purgatory Jade bertanya, mengamati kebingungan semua orang. Meskipun dia merasa aneh bagaimana Zero Wing tampaknya tidak memiliki ketenaran sama sekali di domain dewa besar, ekspresinya tetap tidak berubah. Jika tidak ada yang memiliki masalah, saya akan membiarkan pemimpin persekutuan Zero Wing mendiskusikan secara spesifik kemitraan ini dengan Anda. Silakan lakukan. Ember Dragon, Tarnisha Twin, dan perwakilan lainnya mengangguk sebagai jawaban. Selanjutnya, Purgatory Jade mengambil daftar temannya, mengirim pesan, dan meminta semua orang di tenda mengikutinya keluar untuk menyambut pemimpin persekutuan Zero Wing. Tak satu pun dari perwakilan kekuatan Pseudo Apex yang keberatan dengan pengaturannya. Mereka tidak bisa mengabaikan pemimpin persekutuan dari persekutuan yang mampu berdiri sejajar dengan kekuatan puncak. Karena itu, mereka mengikuti Purgatory Jade keluar dari tenda tanpa ragu-ragu. Setelah Ember Dragon dan perwakilan lainnya keluar dari tenda, mereka menunggu sekitar 5 menit sebelum dua sosok mendekati mereka, bersama dengan para ahli level 240 plus mahkota naga lainnya. Aura kuat yang dipancarkan anggota mahkota naga ini membuat 10 anggota kekuatan Pseudo Apex gemetar ketakutan dan secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Api hitam. Pemimpin persekutuan Zero Wing.
Setelah melihat dengan jelas kedua sosok yang berjalan di depan, Salt Lake, Apocalypse, Ember Dragon, dan Cloud Rider mengungkapkan ekspresi penuh warna. Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin Zero Wing itu? Ketika Ember Dragon melihat Si Feng dan Red Frost mendekati tenda bersama anggota Dragon S Crown, otaknya membeku. Adapun Salt Lake dan Apocalypse, mereka sangat terkejut dan bersemangat. Apakah aku sedang bermimpi? Ini benar-benar Zero Wing itu? Salt Lake tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya saat dia melihat Si Feng dan Red Frost, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Pemimpin persekutuan Zero Wing. Ketika Apocalypse melihat Si Feng, dia juga kehilangan kata-kata. Awalnya, Apocalypse berpikir bahwa Si Feng telah memberikan dukungan penuhnya pada Red Frost untuk mengikuti jejaknya dan membentuk koneksi dengan tombak naga suci. Pada saat itu, dia meremehkan perilaku Si Feng. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa semuanya salah. Daripada Si Feng menunggangi ekor Red Frost, yang terjadi justru sebaliknya. Elder Apocalypse, bukankah kita baru saja bertemu? Apakah kamu sudah melupakanku? Si Feng bercanda ketika dia melihat Apocalypse melongo ke arahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apocalypse segera tersadar dari linglungnya dan terbatuk dengan canggung. Hanya saja aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang hebat, pemimpin persekutuan api hitam. Anda benar-benar telah menyembunyikan diri Anda dengan baik. Saya yakin Frost telah tertawa-tawa selama ini. Red Frost tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi canggung Apocalypse. Dia tidak pernah mengira suatu hari akan tiba ketika gurunya yang sangat tegas akan menunjukkan ekspresi gugup seperti itu. Mengenai situasi sebenarnya Zero Wing, dia tidak berniat memberitahu Apocalypse atau Salt Lake. Dia merasa akan lebih bermanfaat jika mempertahankan kesalahpahaman ini. Pemimpin persekutuan api hitam, aku sudah menyampaikan niatmu kepada mereka, Purgatory Jade dengan hormat memberitahu Si Feng. Anda dapat menguraikan detail kemitraan Anda dengan mereka. Maaf atas masalah ini, wakil pemimpin persekutuan Jade, kata Si Feng sambil mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Ember Dragon dan perwakilan kekuatan Pseudo Apex lainnya dan melanjutkan, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang. Selain Istana Dewa Naga dan Dinasti Sayap Surgawi, semua orang yang bersedia bekerja sama dapat masuk dan mengobrol. Setelah mengatakan demikian, Si Feng melangkah ke tenda tingkat lanjut dengan embun beku merah, diikuti oleh Danau Selatan Tombak Naga Suci. Adapun Tarnished Wind dan perwakilan kekuatan Pseudo Apex lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit, mereka melirik Ember Dragon dan Cloud Rider dengan penuh simpati sebelum memasuki tenda juga, meninggalkan keduanya berdiri di luar dengan ekspresi jelek. Ketika berbagai anggota konglomerat dan pemain independen melihat adegan ini, mereka sangat terkejut. Siapa orang itu? Dia mendapatkan kekuatan Pseudo Apex lainnya untuk menyingkirkan Istana Dewa Naga dan Dinasti Sayap Surgawi. Menurut orang itu bernama Black Flame. Api hitam? Apakah yang Anda maksud adalah pakar peringkat 281 dalam daftar kemuliaan surgawi?